Belakangan ini, Miss Gossip kembali mengangkat kontroversi lama seputar produk skincare MS Glow. Dalam narasinya, ia menyentil soal perubahan drastis dalam persepsi publik terhadap produk ini. Dulu sempat dianggap sebagai produk yang tidak aman, bahkan dilarang beredar di Brunei Darussalam. MS Glow kini justru dicitrakan aman dan berkualitas. Pemerintah Brunei bahkan sempat menghimbau warganya untuk tidak membeli produk tersebut karena alasan kesehatan. Namun sekarang kesan itu perlahan memudar. Miss Gossip menaruh kecurigaan bahwa perubahan ini bukan semata karena reformulasi produk, melainkan karena ada duit di balik reviewnya. Ulasan-ulasan yang dulunya keras kini berubah lunak seakan-akan bisa dibeli. Ia pun menuding bahwa untuk membuat sebuah produk disebut aman cukup bayar dulu dan segalanya bisa beres. Tidak hanya itu, nama Nikita Mirzani juga terseret dalam pusaran isu ini. Miss Gossip mengingatkan publik bahwa Nikita Mirzani yang dulu secara terang-terangan mereview MS Glow sebagai produk yang tidak aman, kini seperti amnesia terhadap pernyataannya sendiri. Ia menduga perubahan sikap ini demi membentengi brand tersebut dari sorotan negatif, termasuk soal isu bayar-membayar. Dalam nada menyindir, Miss Gossip berkata bahwa Nikita Mirzani kini sudah tidak bisa lagi petantang-petenteng membela MS Glow. Apalagi setelah muncul kesaksian dari Reza Gladys yang turut menyebutkan nama MS Glow dalam laporan terbaru. Publik pun dibuat bertanya-tanya, apakah status keamanan MS Glow benar-benar karena kualitasnya meningkat atau hanya karena kekuatan uang yang bermain di balik layar? Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Nah, nama baru telah disebutkan dalam kesaksiannya Dr. Reza Gladys. Yah, itu dia, MS Glow, lagi-lagi MS Glow. Waduh. Di awal kemunculannya Dokter Detektif, produk MS Glow dinobatkan sebagai produk yang tidak aman. Bahkan di Brunei Darussalam, MS Glow sempat dihentikan penjualannya dan pemerintahan Brunei Darussalam sudah menghimbau kepada masyarakatnya untuk tidak lagi membeli produk MS Glow. Itu fakta ya guys. Dan Nikita Mirzani sendiri pun sempat mereview produk MS Glow sebagai produk yang tidak aman. Nah, kok tiba-tiba produknya jadi aman ini? Waduh, ada apa ini? Kok produk MS Glow jadi aman? Nah, ternyata ada duit di balik reviewnya aman jika dibayar. Ayo bayarlah dulu jika mau produknya aman. Begitulah faktanya ya guys. Nah, selanjutnya gimana nasib MS Glow ya guys? Ya, Miss Gossip aja juga nggak tahu ya guys. Secara Nikita Mirzani sendiri pun sudah amnesia dengan apa yang telah dia lakukan ya guys. Itu untuk apa? Untuk membentengi MS Glow agar tidak terekspos masalah bayar-membayar guys. Sudah tidak bisa lagi Anda membekengi MS Glow Nikibo secara Anda sekarang sudah tidak petantang-petenteng. Caption bus, gak bisa, gak mampu ya, gak mampu. Walaupun dalam kesaksian Anda amnesia dengan produk MS Glow, kagak bisa. MS Glow akan ter-up sesuai dengan bayarannya ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tandon, bisa buktiin nggak? Udah Mbak Sandi, Mas Gilang, ini aja, ringkus aja kayak gini nih, beton. Disuruh siapa sih kau itu? Hah? Disuruh siapa? Instruksi siapa? Ntar aku kena nangis. Orang lagi heboh bagi-bagi tiket umroh, kok heboh menghantam MS Glow. Pengen juga dapat tiketnya, tiket umroh. Hah?
Kalau kau cukup manasik aja, ya, gak usah berangkat ke sana. Udah sama sama junjunganmu. Udah sama. Miss Gosip, lu dibayar berapa ya berani bener? Sebut nama, sebut merek. Astaga, hati-hati lu. Udah sebut merek. Yang lu lawan bukan orang sembarangan. Ntar lu disomasi, lu nangis-nangis. Emangnya orang yang di belakang lu bakalan bantuin lu kalau udah masuk penjara? Nggak bakalan. Masalahnya lu sebut nama, sebut merek. Bener enggaknya itu mau urusan pengadilan, urusan hakim. Hati-hati, gue bilangin hati-hati. Siapa di sini udah ngeliat postingan atau komen dari Mbak Sandi Purnamasari ke postingannya si Abu-Abu, dan bahkan nama Sandi Purnamasari itu diikut sertakan di persidangan. Karena itu udah jelas dong, udah tahu dong sifat-sifat dari mereka itu memang memanipulasi, memprovokasi, yang seharusnya tidak perlu untuk menarik nama seseorang di persidangan atau masalah kamu. Tapi memang ya guys ya, kelompok-kelompok ini tuh dia tuh suka banget memanipulasi atau memanipulator dan memprovokasi secara halus alih-alih membawa nama kebenaran. Padahal jelas sekali niat dan tujuannya itu busuk sekali. Jadi kalau dilihat ini memang agenda mereka yang dimana mereka ingin memprovokasi antara pertemanan ini supaya hancur lebur dengan alih-alih menceritakan kronologi yang dimana kronologi itu tidak masuk dalam permasalahan kamu dan itu tidak perlu. Jadi memang ini jelas sekali agenda mereka, dan itulah mereka memanipulasi, soft spoken manipulator. Dan surprise-nya mereka membuat video serentak bersamaan dengan tema yang sama, yaitu Sandi Purnamasari. Setelah mereka membuat pertemuan di rumahnya si Kecengklak. Wow, kalau kata gue mah mereka memang hebat ya, hebat banget dengan cover yang sangat soft spoken, lembut. Aku kebenaran padahal hati lu busuk. Aku kan overthinking orangnya, jadi kalau aku tidak menuntaskan apa yang ada di kepala tuh kayaknya ntar gak bisa tidur gitu. Jadi ya kalau orang pada sebel sama si siapa namanya Mbak Gosip itu, kalau aku mah kasihan sih ya sama dia teh. Kan wajahnya itu guladik ya, mohon maaf ya, hakiki banget gitu loh guladiknya itu. Sementara dia berbesti kan sama pemilik klinik ya, yang notabene adalah beliau itu ya. Aku tidak berani bilang nepos ya, nanti aku diserang anjir. Terus sama DRG juga dia berbesti. Kalau dia ya si DRG ingin membuktikan bahwa produknya itu bagus, glowingin lah ya, skin booster lah, pakai DNA salmon, DNA dugong, DNA gajah, DNA apa aja masukin lah itulah ke mukanya itu biar flek-fleknya itu menghilang. Nah dia punya nggak produk yang bisa ngilangin fleknya sampai orang-orang pada ngomongin itu mukanya katanya flek semua. Iya sih bener, flek semua. Buktikan kalau produkmu bagus, kau glowingkan mukanya, bawa ke klinik, laser ya kan. Berapa sih biayanya? Kan duitnya banyak. Skin booster tuh pakailah si apa-apa itu, treatmentnya dia itu yang luar biasa itu ya, diglowingin gitu. Jadi waktu datang tuh ke pengadilan atau apa tuh simmering gitu ya, bericak berinong. Jadi kita juga oh iya yakin memang produk dia bagus, ini si Niki ini nggak bener. Kan kok kayak gini kita juga kan mikir emang bener produk you bagus lah, itu sekeliling you hampurahan gitu ya banget. Nah jadi sebetulnya bukan mukanya jelek, kulitnya yang jelek gitu, paham nggak? Karena muka wanita itu sebetulnya di mana-mana juga cantik ya besti. Cuma kan kalau udah ngomongnya tidak bagus ya minimal mukanya bagus gitu. Wadidaw panon koneng hariwang hepatitis aing banyak kan banyak. Aku makasih ya, cobalah kita DRG dirawat itu si Mbak Gosip itu supaya wajahnya glowing gitu. Teh gemas ya yang ngomong iya di kamari, tapi aku teh takut ya secara kan mujairnya serang. Untuk dia mengembalikan nama itu, salah satu cara yang paling gampang itu adalah mengglowingkan si Miss Gosip jeung si Arjuna jeung hijina deui tah aya saha hiji deui tah nu beungeutna ieu datar siga tembok saha sih ngaranna. Oh eta lah terpenting sebenarnya kan walatir gitu. Ampura ya, bukan menghina, cuma aku mah memberi saran gitu. Geus gitu we lakukan mah. Tengah Dr. Reza Gladys fitnah owner MS Glow. Kok bisa? Gimana ceritanya? Jadi gini, yang gua tangkap kenapa Dr. Reza Gladys bisa menyebut owner MS Glow di persidangan itu karena menceritakan kronologi dari mana awal mulanya dugaan pemerasan itu bisa terjadi.
Kalian juga pasti udah pada tahu dong, udah pada dengar kalau beredar suara ada salah satu dokter juga yang diduga menjembatani terjadinya transaksi antara Reza Gladys dan terdakwa. Jadi ibaratnya si jembatan ini tuh ngasih contoh gitu loh. Kalau mau aman tuh lihat si A, si B, si C. Sekarang aman kan, gak disenggol. Gitu maksudnya. Nah kalau kamu mau aman juga ya ikutinlah mereka, maksudnya tuh gitu, ngerti gak sih? Jadi maksud gua kalau misalkan ada yang merasa difitnah, kayaknya cocoknya itu dituduhkan ke si Selamat Datang Rumah.